Saat ini kita sudah laporkan ke security PBB lagi menggerebek, lagi digerebek untuk mau mengambil Free Papua. That's the Free Papua. Let me see these signs, please. Yeah, that's the Free Papua, Free Maluku. All right, gentlemen. So you're here. Yeah, we did it. Saat ini kita sudah laporkan ke security PBB dan security PBB saat ini sedang bertindak. No more, right? Yeah. Any form of anything that can be anything that affects your neighbor. Understand? Yeah, understand. You're here to hash out your issues diplomatically, right? Yeah. Not to antagonize someone else. Pemirsa yang budiman, baru-baru ini kita dikejutkan dengan beberapa orang Indonesia yang hadir dalam forum tetap Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang isu-isu adat di markas PBB di New York, Amerika Serikat. Mereka terlihat membawa 3 lembar kertas yang bertuliskan Free Papua, Free Aceh, dan Free Maluku. Dan yang mana tulisan itu dianggap oleh pemerintah Indonesia sebagai tindakan provokasi. Namun saya pahami tindakan itu biasa-biasa saja. Bukan sesuatu yang luar biasa. Dan saya anggap itu sebagai bagian dari kebebasan berekspresi di negara yang menganut paham demokrasi ini. Dan bagi saya itu bukan sesuatu yang berlebihan. Jadi diharapkan kepada kita semua untuk menanggapinya secara santai saja. Tidak usah sampai harus melakukan tindakan-tindakan yang semisalnya agresif atau represif begitu. Justru bagi saya, hal yang tidak bisa ditolerir adalah ketika ada yang membawakan spanduk ke forum PBB yang bertuliskan menolak pemberantasan aset para koruptor. Nah, kalau yang itu bagi saya baru disebut tindakan provokasi. Nah, apa yang dilakukan beberapa orang itu tidak sepenuhnya salah kalau menurut perspektif saya. Karena tentu saja tindakan yang mereka lakukan tentu punya alasan dan pertimbangan yang mendasar. Bagi saya yang salah di sini adalah pemerintah Indonesia. Harusnya pemerintah Indonesia segera membenah diri, harus membuka mata, mengintrospeksi diri, dan melakukan evaluasi yang menyeluruh. Kenapa sejumlah daerah di Indonesia ini ingin melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia? Ya, karena ada yang salah dengan kebijakan pemerintah selama ini. Pemerintah kita belum berlaku adil dan proporsional terhadap pembangunan di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Ada daerah yang sumber daya alamnya begitu melimpah ruah, tapi rakyatnya malah hanya menjadi penonton saja dan tidak menikmati hasil kekayaan dari tanah mereka sendiri. Belum lagi hutan mereka, tempat di mana mereka tinggal, dan tempat berbagai satwa tinggal dibabat habis. Dan karena merasa terancam, wajarlah orang Papua protes atau orang Aceh protes. Di Papua misalnya, mereka punya tanah yang luas dan kaya akan sumber daya alam. Mereka tidur di atas emas, berenang di atas minyak, tapi bukan mereka punya. Mereka hanya menjual pinang dan sagu. Mereka seolah asing di tanahnya sendiri. Wajarlah kalau Papua ingin pisah dari Indonesia. Nah, saya jadi teringat pidato Pak Prabowo waktu menjadi calon presiden di 2019 lalu. Beliau mengatakan Indonesia akan bubar di 2030. Ya, bisa jadi salah satunya yang membuat Indonesia bubar adalah sejumlah daerah yang ingin merdeka atau melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dengan alasan selama berada di bawah naungan NKRI, daerah mereka tidak maju-maju. Di negara lain, mereka sudah bikin kajian-kajian di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030. Mereka ramalkan kita ini bubar. Jadi, apa yang terjadi di forum PBB kemarin itu, seharusnya pemerintah Indonesia, Presiden Prabowo Subianto harus membuka mata,
minimal mengintrospeksi dirilah dan melakukan evaluasi secara komprehensif. Kenapa hal ini bisa terjadi atau kenapa mereka mau merdeka? Jangan jadikan daerah-daerah yang kaya akan kekayaan alam itu sebagai dapur saja. Harta kekayaan mereka dikeruk habis-habisan untuk memajukan pembangunan di daerah lain. Sedangkan di daerah asal kekayaannya itu, masyarakat malah dibiarkan bodoh dan hidup dengan segala keterbatasan. Bahkan, kalau mau jujur, mereka itu sengaja dibodohkan. Supaya apa? Supaya kekayaan dari hasil tanah mereka dikeruk terus-terusan. Mereka hanya diberikan ampas. Ini sungguh tidak adil. Coba kita perhatikan daerah-daerah di Indonesia yang memiliki sumber daya alamnya melimpah ruah. Justru pembangunan di daerah itu malah tertinggal. Banyak dari mereka yang belum menikmati jalan yang beraspal mulus, belum mendapatkan pelayanan listrik, air, kesehatan, pendidikan, dan teknologi yang maksimal. Tapi perlu saya disclaimer, biar tidak ada pemirsa yang gagal paham. Saya tidak sedang membela kemerdekaan suatu daerah yang hendak melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti Aceh, Papua, atau Maluku. Dan saya juga tidak sedang membela OPM, karena apa yang dilakukan OPM selama ini tidak berdasarkan prinsip atau nilai-nilai kemanusiaan, tapi hanya lebih kepada sekelompok penjahat saja. Mengapa? Karena yang saya tidak terima dari OPM adalah mereka menghabisi masyarakat sipil, termasuk para guru, nakes, dan para pekerja lainnya, yang sebenarnya tidak terlibat apa-apa dengan TNI Polri. Dan bagi saya, lawan yang sepadan dengan OPM hanyalah TNI Polri, karena mereka sama-sama punya senjata. Sedangkan masyarakat sipil tidak punya itu. Artinya, saya mendukung kebebasan semua orang untuk berekspresi, menyampaikan pendapatnya di muka umum, baik lisan maupun tulisan, tapi saya tidak mendukung cara-cara mereka yang merebut kemerdekaan dengan jalan kekerasan. Kemerdekaan yang saya maksudkan di sini adalah kebebasan tiap daerah untuk memajukan daerahnya tanpa aturan dari pemerintah pusat yang tanda kutip berbelit-belit. Jangan kemudian membuat kebijakan yang malah justru kebijakan tersebut merugikan masyarakat di daerah yang kaya akan sumber daya alamnya. Negara kita ini kaya, dan kekayaan negara kita ini tidak akan habis-habisnya. Cuma kita saja yang belum mendapatkan sosok pemimpin yang tepat. Kita masih dikasih pemimpin yang hanya bisa berikan janji, berikan masukan tanpa solusi. Kita masih dikasih pemimpin yang hanya pimpin rapat tapi tidak pernah turun ke lapangan untuk bekerja. Kita juga masih dikasih pemimpin yang hanya bisa omon-omon manis saja. Kita juga masih dikasih pemimpin yang hanya menceritakan mimpi dan halusinasi bahwa ekonomi Indonesia akan kuat, tapi sampai saat ini masih banyak rakyat yang pakai baju saja masih compang-camping. Saya berpendapat bahwa andaikan daerah-daerah seperti Papua dengan kekayaan alamnya yang begitu melimpah ruah, hasil pendapatan dari tambang emas itu dibangunkan segala macam infrastruktur di Papua, di berbagai bidang termasuk sumber daya manusianya di sana, tentu tidak mungkin hari ini ada OPM yang teriak-teriak mau merdeka dari Indonesia. Tapi yang terjadi hari ini adalah kekayaan Papua diduga hanya dinikmati oleh segelintir orang, atau malah diduga dinikmati oleh daerah lain. Di mana juga kita terjebak dengan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 45. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal ini menegaskan bahwa negara memiliki kedaulatan atas sumber daya alam dan bertanggung jawab untuk mengolahnya untuk kepentingan rakyat. Namun pada prakteknya jauh panggang dari api. Makanya sekarang netizen ada yang berkomentar, bilang kalau rakyat menemukan tempat yang diduga di situ ada harta karun, sebaiknya dikelola diam-diam saja. Awas jangan sampai ketahuan negara, karena itu bisa diambil alih oleh negara, sedangkan rakyatnya malah cuma jadi penonton saja.
Nah, bagaimana tanggapan pemirsa terkait dengan beberapa delegasi asal Indonesia yang hadir di Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang membawakan 3 lembar kertas bertuliskan Free Papua, Free Maluku, dan Free Aceh? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih.